Kalau mau orang nyari ini alamat ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin akanu khususan ma'alaikum kitab Syekh bin Abdullah bin Samir al-Khawar al-Syafi'i Al-Syekh al-Allama Muhammad Nawawi al-Bandani al-Jami al-Syafi'i bibarakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'a asyaraha. Berapa dia? Wasadisu. Oh. Wasadisa asyaraha, dan yang ke-16. Ini sholat yang dihukumi makruh. Yang 1 sampai ada 20. Di antaranya kemarin sholat sambil nahan hadas, baik buang air besar, buang air kecil, buang angin, buang yang lain. Nah, dihukumi makruh. Puasa bisa asyaraha, dan yang ke-16 sholat yang dihukumi makruh. Manfi atonil ibili, yaitu orang yang sholat di tempat antrian minum unta. Ya, sekarang udah gak ada ya. Ya mungkin dulu ada sumur atau apa. Kalau orang Jawa dulu belik namanya ya. Belik ya. Ya kayak rawa apa, tapi itu di situ tempat minumnya unta. Walau qahiron, walaupun tempat itu suci. Ini keledai apa onta nih kan? Unta, ibil. Jamal bukan onta. Jamal ya unta, ibil ya unta, sama. Bukan. Kalau keledai itu himar. Wa huwa al-mawdi'ul ladzi tunahha ilaihil ibil, yaitu tempat antri minum unta. Asyaribatu, yang minum, liyashraba ghairuha, dan juga untuk minum selain unta. Fa'idzat stama'at, dan ketika berkumpul, siqat minhu ilal mar'a, pengembala memberi minum di situ. Nah, sholatnya yang ganggu orang ngantri ya. Wasabi'a asyaraha, dan yang ke-17 manfi qari'atit tariqi, orang sholat fi qari'atit tariqi ay a'lahu. Ini bisa diartikan sholat yang mengganggu lalu lintas. Kalau sholat, kalau kita di komplek kan yang lewat kita juga, bukan orang lain. Sama kayak orang, saya dulu pernah nanya tentang orang hajatan yang nutup jalan, sementara itu jalan satu-satunya. Kalau kayak kita kan, misalnya depan saya ditutup masih ada belakang, belakang ditutup masih ada ini. Kalau Pak Mansur depannya ditutup masih ada depannya Mbak Selamat sekarang, lurusannya Mbak Selamat, masih ada alternatif. Lah kalau itu yang ditutup jalan yang nggak ada alternatif, saya pernah ngalami ya, agak kesel sih ya. Agak banget. Kalau bawa motor sih muternya gampang. Yang kesel itu kan kadang di ujung gang nggak dikasih tanda. Misalnya nutupnya di ujung sono, kita dari sini nggak ada tanda apa-apa, begitu
nyampe sini baru waduh. Ya kalau jalannya lebar atau ada teras orang bisa buat muter ya. Kalau nggak ada, wah Jadi itu yang jalan baru kan Patung Kuda. lah kalau dia kan lagi bangun Pak Ji, bukan orang hajatan. Mobil dari sana dari Udin Kombo itu dibuka lega, pada masuk mobil. Lah kalau itu kan memang dibangun jalannya. Lah kalau orang hajatan, Oh, yang ada Hukumnya apa? hajatan kan yang hajat cuma satu orang. Lah kali kan hajat orang banyak ya. Saya nanya hukumnya apa? Ya itu jawab dia nggak pakai hukum. Begini loh logikanya. Kita hajatan sampai nutup jalan, itu kan ngundang orang supaya ngedoain nganten. Umpama yang diundang 500, umpama ya taruhlah yang datang 500, yang ngedoain 500. Lah kira-kira yang lewat jalan itu lebih apa kurang dari 500 orang? Apalagi jalur angkot ya. Ya jalur angkot yang dilewati angkot. Kayak Jakarta kan misalnya jalur angkot APB atau KWK. Lah misalnya seangkot penumpangnya 5, jadi 5 orang umpama. Begitu ditutup kan otomatis miso-miso ngedumel sialan jalan ini tutup. Lah kira-kira yang nyumpahin sama yang ngedoain banyakan mana? Tekor kalau banyak yang nyumpahin. Lah kalau jalan gangat begini kan yang lewat kan cuma kita doang kan, bukan orang lain. Lah kalau jalan depan itu loh, yang jalan depan, kalau jalan depan ini kan alternatifnya susah kan ini. Paling kalau yang tahu alternatif lewat sini kan ya. Nah kalau yang nggak tahu, iya. Kalau hajatan kan hajat satu orang. Nah kalau apa perbaikan jalan kan. itu banyak manfaat. Nah itu kira-kira yang ngedoain apa yang nyumpahin banyakan mana? Nah kalau banyak yang nyumpahin kan ya tekor. Nah ini termasuk sholat yang mengganggu lalu lintas. Termasuk kita di masjid, sholat tempat masih longgar, kita ngambil sholat sunnah qobliyah masjid dekat pintu. Itu kan ganggu orang lewat juga kan. Misalnya kadang Jumatan, itu kan senengnya jamaah itu kan senengnya di belakang-belakang. Yang bikin repot itu kadang dia langsung takbir sholat sunnah tahiyatul masjid dekat pintu. Orang mau lewat celinguk. Kena hukum makruh juga. Bukan hanya yang di jalanan begini, ini kan intinya ganggu orang berlalu lintas. A'lahu artinya atau ia sholat di tempat bangunan yang tertinggi kayak di menara. Wadzalika idza kana fil bunyan, dan itu terjadi kalau fil bunyan di bangunan, dunal bariyah bukan di tempat terbuka. Intinya ini ya poinnya, sholat yang bisa yang mengganggu orang lewat. Ini sholat loh ya, apalagi yang bukan sholat. Kalau Jumatan kalau di Jakarta kan biasanya banyak di jalanan. Nah iya, tapi kan dia kan apa namanya? Kalau saya dulu pernah ngalami di Masjid Jayakarta, itu kan nutup tapi kan nggak full, hanya separuh jalan kan yang ditutup. Saya dulu kan pernah kerja daerah situ dekat di Pangeran Jayakarta itu kan ditutup cuma separuh, tapi separuh kan angkot masih bisa lewat, nggak ditutup full. Wasamina asyaraha, dan yang ke-18 manfi dhahril ka'bati. Wah iya, kalau kita ya nggak mungkin sholat di atas Ka'bah. Ya kalau petugasnya ya mungkin lah ya yang ganti kiswahin atau yang mungkin bersihin. Lah kalau sholat di atas Ka'bah kiblatnya kemana madepnya? Bawah. Baik ya. Wa tasi'a asyaraha, dan yang ke-19 manfil kanisiyati, sholat di gereja. Makruh wajib boleh tapi makruh. Wal biyai, atau apa itu? Yang sejenis gereja apa namanya? Pura, pokoknya yang sejenis kuil, pokoknya tempat ibadah agama lain, intinya itu loh. Siram kita kan kalau di gereja, kita lagi nunggu disiram. Wasairi ma'wasyayatin, dan tempat-tempat, yaitu kan tempat dalam tanda kutip ya, nyembah setan. Kamawadi'il khamri, di situ tempat orang mabuk. Wal muksi atau maksi,
Bisa itu dikarenakan apa nih? Maksi. Muksi. Di mananya apa itu? Pajak apa biaya cukai? Apa pala? Biaya. Biaya. Minta biaya. Minta biaya. Pokoknya tempat malak. Yo, apalah di situ tempat-tempat yang tidak baik itu dihukumi makruh. Qala Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, berkatalah Syekh Ahmad Nahrawi, Al-Kanisiyah. Al-Kanisah. Kanisah itu gereja. Bi'tibari zamanis sabiqi, kalau di zaman dulu ya ma'badul Yahud, itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Wal bi'ah, sementara bi'ah hiya ma'badun Nasara, tempat ibadahnya kaum Nasrani. Yes, gereja, kuil, wihara dan sejenisnya dihukumi makruh. Kalau ceramah di gereja lewat sholat aja dihukumi makruh, kalau ceramah nggak ada hukum apa-apa aslinya. Wa amma bi'tibari hadzal zamani, adapun kalau dilihat dari zaman sekarang, fa bi aksi hadza, atau kebalikannya. Wis pokoknya intinya itu tempat ibadah agama lagi. Qala Syarqawi, berkatalah Imam Syarqawi, wa mahallul karahati, dan dihukumi makruh fil madhkurati, di yang telah disebutkan dari 1 sampai 19 itu, haitsulam yakhaf fautal maktubati, kalau tidak dikhawatirkan habisnya waktu sholat fardu. 19 makruh ini akan hilang makruhnya kalau dikhawatirkan habisnya waktu sholat fardu. Misalnya begini, kita sholat sambil nahan pipis, itu dihukumi makruh. Tapi kalau kita sholat asar udah jam 6 kurang 20. Sekarang maghrib jam 6 berapa? Jam 6 lah ya, umpama maghrib jam 6. Lah kalau jam 6 kurang seperempat, hukum makruh itu menjadi hilang. Karena kalau kita nanti kencing dulu, kemudian wudu, pakai baju, takutnya waktu asar habis. Nah, maka kalau waktu sudah mepet kayak begitu itu, walaupun sholat sambil nahan, yang penting kita yakin kuat. Takutnya kalau pas lagi rukuk rembes. Bocor halus. Lah ya pas lagi rukuk lah kok rembes bocor halus, kan ya otomatis batal kan sholatnya. Nah, kalau ngimamin Zat, rakaat terakhir. Ya sama aja. Iya, maksudnya tahan apa lepas. Lah kalau waktu masih panjang lepas, tapi kalau waktu udah mepet tahan. Lah iya. Lah kalau imam kalau bisa dipertahan lah, apalagi jamaahnya banyak. Lah iya, makanya kalau imam enggak masalah dah. Kita sendiri enggak apa-apa. Injury time udah tinggal detik-detik terakhir malah kebobolan. Panas dingin terakhir, panas dingin. Wis bacanya dikebut aja. Yang aslinya mau baca sabis enggak jadi ya kulhu aja kulhu lah. Udah ngempet tuh. Iya. Udah di ujung tombak. Wa illa fala karohata, maka kalau tidak, maka tidak makruh. Maksudnya kalau waktu sudah mepet, walaupun sambil nahan, walaupun misalnya nggak ada tempat lain, yang ada cuman gereja, ya wes sholat di situ. Tapi kalau di sekarang nih kayaknya nggak mungkin ayo. Lama banyakkan masjid daripada gereja kok. Kecuali mungkin kita lagi ada kerjaan di Bali, Nias di mana Manado, yang di situ mayoritas non Muslim. Sementara kita nyari masjid nggak nemu-nemu. Kalau dulu saya tahun berapa itu pernah ke Bali, asal belok makan dikasih tahu Pak di sini jual ini, di sini jual ini, akhirnya muter lama-lama kelaparan makanya pop mie lagi. Warung Padang, kita mikir saya yakin kita kalau warung Padang kan ya Muslim lah ya. Cuman begitu kita masuk, petugasnya ngasih tahu Pak, ini warung Padang tapi nyediain makanan yang nggak halal. Terus dikasih tahu nanti Bapak kalau melihat rumah makan kok di situ ada sertifikat
di pintu masuk ada sertifikat MUI halal, silakan Pak. Tapi kalau enggak, jangan. Muter enggak nemu-nemu akhirnya POMI. Lah gimana? Perut lapar. Lah kalau di Jakarta, di sekitarnya yang mayoritas muslim lebih mudah nyari yang muslim. Wa isyruha, dan yang ke-20, sholat itu dihukumi makruh munfaridun, sholat sendirian. Wal jama'atu qa'imatun, sementara di situ dia berada di situ ada jamaah yang sedang dilaksanakan. Ada jamaah tapi dia milih sholat sendiri, maka sholat sendiri itu dihukumi makruh. Sawaun kana, sama saja orang tersebut munfaridan sendiri, anil jamaati, dari berjamaah, wasoffi maupun barisan. Maksudnya begini, ini sering terjadi. Barisan depan itu masih ada kosong, cuman kebetulan sebelahnya ini lawan politik. Waduh, si dia ini pokoknya males ini kalau dia. Akhirnya dia bikin baru sendirian sampai salam sendirian, maka sholatnya orang itu makruh. Kalau makruh sampai salam dia makruh, maka pahala berjamaahnya hilang, sama saja dengan sholat sendiri. Nah iya, nol. Ini dan itu sering terjadi loh. Kadang kalau masjidnya panjang, kita baru datang mau ke sono kan males nih. Jauh ke sono jauh, akhirnya langsung di belakang sendirian. Kok sampai salam dia sendirian, maka sholatnya dihukumi makruh. Dan itu sering terjadi. Biasanya masjid-masjid besar malah. Lah kalau musola kecil kayak kita mah dekat, sono dekat, sono dekat. Lah kalau berdua enggak. Kalau nanti begitu dia takbir terus ada yang nyusul, enggak. Makanya seandainya kita baru datang, kok ada yang sendirian, kita temenin. Jangan yang di sono atau di sono. Kecuali nanti kalau di situ udah ada berdua, nah baru kita ke sono atau ke sono. Ini kadang ya itu, masyarakat kita itu ada yang ibadahnya tekun tapi ilmunya kurang. Terus pokoknya Allah sama-sama jamaah ini ngapain ke sono jauh. Sono jauh, apalagi tadi itu ketemu musuh. Ketemu musuh politik. Waduh, dia dulu milih merah, saya milih hijau, enggak. Barisan sendiri, wah repot. Ini saya di tempatnya pernah terjadi. Jadi jamaah tuh udah sholat isya udah selesai. Ini kiai baru datang, dia belum sholat isya. Nah, begitu dia sholat isya, ini teman saya ngikut. Gak apa-apa. Dia sholat, padahal dia udah sholat, ngikut aja lagi. Kalau sudah jamaah ya jangan. Nah, dia ngikut lagi nih. Nah, kiai sendirian, dia ngikut. Kalau dia sudah berjamaah ya jangan. Kalau tadi dia sholat sendirian, misalnya kita dari rumah nih sholat sendirian, udah sholat. Iya. Begitu maksudnya ke masjid, mau ada acara apa, loh masih jamaah, kita sholat lagi, boleh. Nah, yang tadi sholat kita di rumah, jatuhnya jadi sholat sunnah mutlak. Lah, ketika kita berjamaah, tapi kalau sudah berjamaah, kok berjamaah lagi, lah itu saya belum tahu. Tapi kayaknya lebih baik jangan. Iya, itu gitu. Makanya Kecuali kalau belum. Nah, gimana Pak Idris? Kayak itu kemarin tuh Pak yang subuh, yang kita berdua. Saya sendiri belakang Pak Haji. Itu gimana? Makhluk juga dong? bukan gitu. Bukan kalau berdua, bukan Pak Idris. Maksudnya itu, Imam besar masuk. Imam besar masuk. ini yang dipertanyakan Pak Haji itu kan ada orang datang belakangan, sholat sendirian, lah kemudian ada satu temen yang mau nemenin, padahal dia sudah sholat Jamaah dia. berjamaah cuma berdua, Karena enggak. kiai baru datang dia bilang sholat isya. Nah itu yang saya belum tahu hukumnya Pak Haji. Itu apa bohong? Nah iya apa bohong? Sholat Double, kehormatan, double. apa Nah. sholat. Jadi dia, saya juga bingung. Nah kalau memang tadinya ia sholat sendirian, kemudian ada berjamaah dia ikut, nah monggo. Tapi kalau tadi sudah berjamaah, kok berjamaah lagi, wallahu alam. Tapi kalau niatnya kodok, ya wallahu alam, nggak tahu. Misalnya jamaah udah selesai, Pak Haji baru datang, wah tinggal temenin gue Tom.
Terus dia ya udah ayo, tapi dia niatnya kodok. Sholli fardhu isya'i kodoan boleh. Ngamuman nemenin yang tadi boleh kalau niatnya kodok. Tapi kalau niatnya ada, wallah belum tahu saya. Nah itu dengan niatnya kita nggak tahu. Nah iya niatnya dia nggak tahu masalahnya itu. Dia nggak tahu. Ya jelas saya tahunya dia udah jemaah. Nah yang sering terjadi itu kasus itu tadi loh. Depannya masih kosong, dia bikin barisan sendiri. Atau kadang kalau ini boleh kita nggak temenin. Orang bikin barisan baru tapi nggak ke tengah, tapi malah di pinggir. Oh ini sering saya ketemu. Iya, sering. Bikin barisan baru, Dari tengah. bukannya dari tengah malah dari pinggir sono. Lah ada yang datang dari pintu sono, wah ke sono kejauhan, sono lagi. Jadi satu di sono, satu di sono. Wah, jangan ditemenin, wes. Pokoknya kita bikin dari tengah. Ya udah dari satu dua. 3 orang kayaknya kayak musuhan semua ya. Satu ujung sono, satu di tengah, satu ujung sono. Wes. Ini yuk kadang ada aja loh yang begitu. Ada. Ya tadi itulah. Di tempat saya emang jamaah banyak San. Jadi kadang-kadang jamaah kan datang ada ya. Lama-lama penuh San. Lah ya lama-lama, tapi kalau kita datangnya begitu datang kok ada orang satu di sono, jangan ngikutin. Langsung kita bikin sendiri di tengah. Kecuali kalau dia memang sendirian di tengah. Nah, kita temenin orang itu. Walaupun di depan masih ada 01 misalnya, jangan masuk depan. Temenin yang ini dulu, nyelamatin biar orang itu tidak kena hukum makruh. Dan begitu Pak Idris maksudnya. Kalau imamnya sendiri, mamanya sendiri. Ya kan apa-apa. Lah saya hampir tiap hari sama istri. Saya sendiri, istri sendiri. Itu ada subuh, kita berdua. Lah iya. Lah saya hampir tiap hari Pak Idris berdua jamaah sama istri. Saya makmumnya 1, imamnya 1. Lah iya begitu. Ya kita nyari imam. Enggak. Yang makro itu kalau tahan. Nah, begitu. Ada barisan masih ada kosong malah dia bikin barisan baru. Lah itu loh. Yang kena hukum makro. Bi an ahrama bi sholatihi furada. Gambarannya dengan bi an ahrama ia takbiratul ihram bi sholati dengan sholatnya furada sendirian. Jamaah ada tapi ia malah sholat sendirian. Anis sofi fakot atau ia menyendiri anis sofi dari sof dari barisan. Padahal masih ada terus dia bikin barisan baru, yaitu makruh sholatnya. Bi'an ahrama biha jama'atan wan farada anis sofil ladhi min jinsihi. Dengan ia takbiratul ihram Bi'an ahrama dengan ia takbiratul ihram jama'atan berjamaah wan farada dan ia sendirian anis sofi dari barisannya. Atau ia niatnya berjamaah tapi menyendiri dari barisan. Atau mungkin kadang alasannya karena kalau al-muhajirin sekarang pakai AC, dulu misalnya cuma pakai kipas. Wah, di situ panas. Pindah geser sini yang ada kipasnya umpama. Tapi kalau dia sendirian memisahkan dari barisan, nah itu yang dihukumi makruh. Memisahkan diri dari barisan bukan makmum 1 Pak Idris, bukan. Memisahkan diri dari barisan. Dan ini sering terjadi itu di masjid-masjid gede malah. Kalau masjid-masjid kecil atau mushola malah enggak. Memang tempatnya segitu-segitunya. Kalau kita masih sendiri gini Pak Idris sama imaman, istrinya imaman juga. Nah, sendiri-sendiri biar sholat dia imaman. Tapi baru dua. Wan firaduhu dan kesendiriannya itu baik sendiri misah dari barisan atau misah dari jamaah makruhun hukumnya makruh. Mufawwitun li fadilatil jama'ati itu menghilangkan fadilahnya jamaah. Dan ini contoh lain, tapi dari kitab lain ini. Yang sering terjadi kalau kita berjamaah itu barengi gerakan imam, itu juga hukumnya makruh. Contohnya begini nih. Ini imam ya, ini makmum. Misalnya kan lakum dinukum waliyadin, dia ruku Allahu Akbar. Kita jangan rukuk dulu. Nunggu ini sempurna rukuk baru kita Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Ini berdiri kan sempurna, kita baru bangun. Sami Allahu liman hamidah. Aturannya orang berjamaah begitu. Kalau bareng kayak orang senam. Lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar. Ini kan bareng namanya. Sami Allahu liman hamidah. Ini imam, ini makmum. Lah ini makmumnya kena makruh ini. Dan ini sering terjadi loh. Kadang apalagi yang mendahului, barengi aja kena makruh. Apalagi mendahului. Umpama imamnya Pak Ustadz Kohar. Kan berdirinya agak lama ya kan. Lah makmumnya kan masih muda-muda langsung sat. Orangnya gak ada ya. Lah kok diduluin disalib. Makmumnya kena makruh ini. Lah kalau memang imamnya berdirinya lamban ya kita nunggu sambil duduk itu loh, duduk istirahat itu loh. Nah, istirahat. Lah duduk istirahat sambil nunggu imamnya sempurna berdiri. Lah ini sering loh ya, kecuali memang ada kendala, misalnya apa, kita berdiri di belakang hanya ngandelin suara miknya kemudian nggak kedengeran, ya wis itu hukumnya nggak ngaruh. Ini yang bermasalah kalau kita nggak ada kendala apa-apa. Iya, pokoknya ya tadi disalib, wah imam lamban ini malah duluin udah tahu ini. Itu banyak terjadi sama saya. Nah ini sering ini. Kecuali kalau memang nggak tahu loh ya. Yang sering lagi begini. Nih curhatannya mak-mak ini. Waktu Ramadan, musola kita kan dulu ibu-ibu kan sebelah sono. Kadang imam ini kan naruh mic-nya nggak deket mulut, suaranya jadinya kecil. Dan kecuali kalau walaupun nggak pakai mic, suaranya lantang nggak masalah. Ya mungkin di Al-Bajrin bisa jadi kan, wong sholatnya malah di luar ya. Lah ketika cuma ngandelin suara mic, lah ketika sujud yang kedua lah maksudnya, sujud yang kedua, imamnya masih sujud. Lah makmumnya bangun ngirainnya imam masih sujud. Begitu bangun jangan sujud lagi. Nanti kalau sujud lagi malah sujudnya jadi 3 kali, nambah rukun, batal sholatnya. Lah terus ya udah tungguin aja. Misalnya kita begini nih, Allah, udah bangun ternyata imamnya masih sujud, jangan sujud lagi. Ini kadang malah sujud lagi. Kalau begitu begini, belum sujud. Ya batal sholatnya. Ada begini San, kalau banyak kan ya orang mau kunut, ada yang kagak kunut ya. Begitu kita kan habis ruku kan Allah Madinah. Ada yang nggak boleh kan kadang-kadang loh balik lagi. Kalau memang dia sudah sampai sujud, jangan balik lagi. Tapi kalau belum sampai sujud, baru mau balik lagi nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlanjur sujud, udah blek sujud, jangan balik lagi. Lah kalau dia balik lagi, nanti sujudnya 3 kali dia. Belum sujud San. Lah kalau belum balik lagi nggak apa-apa. Iya dia udah duduk San dulu. Lah iya, udah nyungsep lah pokoknya ya. Belum udah duduk begini. Orang imamnya ngumpet, kelihatan di pinggir, ya kan? Begini, lo balik lagi diri lagi. Iya, asal belum sempurna dia sujudnya, blek. Ini nempel, dengkul dan nempel semua. Kalau udah nempel, lah kok ngelirik kanan kiri kok nggak ada yang sujud, dah? Ya. Jangan, ya wis tetap di posisi sujud. Lah kalau dia berdiri, batal sholatnya. Nanti sujudnya 3 kali kan? Misalnya dia berdiri lagi, lalu ntar sujud lagi, jadi kan 3 kali sujudnya. Iya, saya pernah ngalamin, imamnya sujud lama banget. Lama buat, saya pikir Allah Akbar ini gak beneran. Saya bilang, ya masih sujud. Saya enak, rapet ngikut lagi saya. Sujud lagi? Iya, lama banget saya. Udah begini, dia masih sujud. Karena kakinya kresek gitu loh, kakinya kresek. Kali udah bangun kali ini, udah lama. Ternyata belum. Ya belum. Nah, kalau seperti itu jangan sujud lagi. Baru pendek begini Sat, tapi udah nggak nempel gini, begini Sat. Kalau udah sempurna duduk maksudnya, kalau baru palanya doang yang nongol, kayak kura-kura. Baru gini dong Sat, baru set, belum, baru lah ya karena kura-kura baru duduk. Lah ya belum, kalau udah sempurna duduk, jangan. Nanti seakan-akan nambah rukun. Lah, iya, kalau menambah rukun hukumnya batal.
Kama dzakarahu ar-Ramli, seperti itu yang disebutkan oleh Imam Ramli. La li fadilatis sofi, tapi tidak menggugurkan fadilahnya sof, fakot saja. Kama za'amahu ba'duhum, seperti itu yang menurut anggapan sebagian ulama. Nah ini yang paling terjadi ya, ini yang nomor 20 ini. Atau nomor poin 1, 2, 3 yang kemarin, yang sholat sambil nahan hadas. Sholat memisahkan diri dari sof itu makruh. Nah, makruh itu bisa menggugurkan nilai berjamaah. Wa ammal makruh atau fi sholati, adapun makruhnya sholat, fasatakti, maka akan datang insyaallah ta'ala dengan izin Allah ta'ala. Wa hiya ihdaw wa ishruna, yaitu ada 21. Itu yang makruhnya sholat. Kalau yang 20 ini sholat yang dihukumi makruh. Faslun, pasal fi bayani arkanis sholati, dalam menjelaskan beberapa rukun sholat. Arkanus sholati, beberapa rukun sholat, sab'ata asyara, itu ada 17. Wahadihi, 17 ini tariqatu man ja'alat tuma'ninati, yaitu metode orang-orang yang menjadikan tuma'ninah fi mahalihal arba, di tempatnya yang 4, arkanan mustaqillatan, rukun-rukun yang terpisah. Kama fir raudhah, seperti ini keterangan dalam kitab Raudhah. Maksudnya begini, rukun sholat itu ada yang memisahkan antara sujud dan tumakninah. Sujud ya rukun sendiri, tumakninah sendiri. Ada yang digabung sujud dan tumakninah. Makanya kadang rukun sholat itu ada yang 13. Itu karena misalnya rukun yang kesekian itu rukuk plus tumakninah. Ada yang menambahkan misalnya rukun ke-7 rukuk, rukun ke-8 tumakninah. Maka rukun tumakninah itu dijadikan misah tersendiri. Maka di sini ada dihukumi menjadi 17. Ada yang digabung jadi satu cuma 13. Karena tumakninahnya digabung dengan rukuk, digabung dengan sujud. Wa addaha, dan menghitung rukun sholat, ba'duhum, sebagian ulama, sama niyata asyarota, itu ada 18. Bizyadati niyatil khuruji, dengan menambah niat keluar minas sholati, dari sholat. Ka Abi Syuja, seperti Abi Syuja, penulis kitab Takrib. Kalau dalam kitab Takrib termasuk niat ketika sholat sudah selesai, itu kan ada rukun niat keluar dari sholat. Itu dalam kitab Takrib, tapi dalam kitab ini nanti itu tidak ada yang berniat keluar dari sholat atau niat menyelesaikan sholat. Wasahihu, sementara yang benar menurut Imam Nawawi Banten ini, annaha, sesungguhnya niat keluar dari sholat itu sunnatun, hukumnya sunnah. Wa addaha, dan menghitung rukun sholat, ba'duhum, sebagian ulama, kadzalika, begitu juga. Aidon, lakin la bima dzukira, dengan apa yang disebutkan, bal bizyadatil mualati, yaitu menambahkan al-mualah. Mualah itu terus menerus, kesinambungan antara satu rukun dengan rukun yang lainnya, itu dilaksanakan tanpa diputus-putus, langsung selesai rukuk langsung ini langsung lah, mualah itu namanya. Lah itu kama fi sittin, dalam kitab Sittin, mualah itu termasuk rukun sholat. Wal mu'tamadu, sementara pendapat yang dijadikan patokan, annaha, sesungguhnya mualah itu syartun, syarat lirrukni, dalam rukun. Jadi ini hanya membahas perbedaan jumlah rukun sholat. Dalam kitab fikih itu ya aslinya sama, hanya hitungannya yang berbeda.
Wa addaha ba'duhum, dan menghitungnya sebagian yang lain arba'ata asyara, itu ada 14. Nah ini bijak lit tumakninati, dengan menjadikan tumakninah fi mahallihal arba', di tempatnya yang 4, ruknan wahidan, rukun yang 1. Maksudnya ya rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah. Nah, kadang kan sujud dan tumakninah itu jadi 2 rukun. Ada yang sujud dan tumakninah hanya menjadi 1 rukun. Littihadi jinsiha, karena kesamaan jenisnya. Wa ba'duhum, dan sebagian yang lain khamsata asyara, itu ada 15. Biziyadati qarnin niyati fit takbiri, dengan menjadikan qarnin niyah. Qarnin niyah itu bareng niat dan takbir dibarengi. Ketika kita takbir Allah, mulut kita mengucap Allah, hatinya niat. Nah, itu dijadikan rukun. Kama fit tahrir, itu ada yang dalam kitab tahrir atau tuhfatut tulab. Kalau kitab tahrir dulu saya ngaji waktu SMP. Itu memang di situ diketerangkan ketika kita takbir Allahu Akbar itu digabung dengan niat. Takbiratul ihram plus niat. Kalau dalam keterangan lain niat dulu baru takbir. Makanya niat dan takbir rukun yang berbeda. Tapi dalam kitab tahrir niat dan takbir itu rukun jadi 1. Seperti tadi sujud dan tumakninah. Itu kadang sujud dan tumakninah itu dijadikan 1 rukun, kadang dipisah. Makanya ya kadang jadi 2, kadang jadi 1. Ibarat nasi goreng ya, kadang telurnya dicampur, kadang telurnya nah segitulah kira-kira. Wal mu'tamadu, sementara yang dijadikan patokan annahu hayatun linniyati, itu adalah posisi niat. Wa minhum, dan sebagian yang lain, man ja'alaha tis'ata asyara, yaitu menjadikan rukun niat, rukun sholat itu ada 19. Bija'lil khusyuk, dengan menjadikan khusyuk ruknan, menjadi rukun. Wah, kalau khusyuk jadi rukun, sholat kita nggak sah semua ya. Nah, kita sholatnya modelnya begini, mikirin utang, mikirin macam-macam. Allah bapak dengar puasa kosek. Apalagi sholat sambil jagain warung ya Pak Satam ya. Allah beli. Allah. Oh, lah ya kadang kalau yang beli itu orangnya sabar sih langsung oh ya orang. Kalau kadang namanya bocah kan, apa alif Ini permen relaksa 1. Ya. Ini permen relaksa 1. Nah, gimana lagi oh. Lah kalau seandainya ini kan pendapatnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Imam Ghazali itu memasukkan khusyuk itu sebagai rukun sholat. Untungnya kok nggak semua sepakat ulama. Kalau sepakat pun sholat kita nggak ada yang sah, batal semua. Ngulang lagi begitu lagi, ngulang lagi. Lah, ayo. Untung ulama-ulama fikih sepakatnya khusyuk itu tidak masuk dalam rukun. Hanya Imam Ghazali yang memasukkan khusyuk ke dalam rukun. Ya mungkin Imam Ghazali ya karena sekali berulama sekelas beliau mungkin ya. Nah kalau kayak kita sholat subuh 2 rakaat yang cuma 2. Apalagi yang udah bangunnya agak kesiangan ya. Rencana ada janji sama klien jauh di Cikarang mau kemana ngono. Wes. Ngelah. Untung nggak masuk. Wa minhum man ja'alaha 20. Dan sebagian ada yang menjadikan rukunnya itu 20. Biziyadati dzatil musalli, dengan menambahkan zat orang yang sholat. Orangnya yang sholat itu masuk dalam rukun. Wasawabu, sementara yang benar annahu la yu'addu, sesungguhnya tidak terhitung minal arkani, dari rukun-rukun itu fi sholati, di dalam sholat.
Li'annaha karena sesungguhnya laha suratan fil khariji yumkinu ta'akkuliha. Karena sebagai bentuk yang di luar dari kemungkinan rukun sholat. Wa tasawwuruha dan dijelaskan biduni ta'akkuli musalli dengan selain berakalnya orang yang sholat. Wa faraqat nahwa saumi berbeda dengan puasa. Haitsu addu sehingga para ulama memasukkan atau menghitung as-shaima orang yang berpuasa ruknan sebagai rukun. Bi adami wujudi suratin mahsusatin fil khariji minhu fil khariji fihi, dengan tidak adanya wujudnya bentuk dalam di luar sholat itu. Wa adda ba'dhum dan menghitung sebagian yang lain faktor sarifi, tidak adanya yang membatalkan sholat minal arkani dari beberapa rukun. Wa ala ati hadhihi zawaidi, dan hitungan yang bertambah-tambah ini, yang hitungan kok beda-beda. Dari tadi kan ada, kalau penulis kitab ini dia bilang 17, ada yang cuma 13, ada yang 18. Oh, beda-beda semua. Lah itu bagaimana? Takuna jumlah dua salah satu wa isyrina. Kalau di jumlah semuanya rukun sholat, baik yang setuju dan yang tidak setuju itu salah satan ada 3, wa isyrina dan 20, berarti 23. Wal mu'tamadu, yang dari patokan mafil minhaj, apa keterangan yang ada dalam kitab minhaj wa ghairihi dan selainnya, min ja'liha salasata asyara, yang menjadikannya rukun sholat itu cuma 13. Hitungannya beda-beda, itu hanya perselisihan dalam menempatkan tumakninah. Ada yang menambahkan khusyuk, ada yang menambahkan yang lain-lain itu tadi. Bija'li tumakninati, dengan menjadikan tumakninah hayatan tabi'atan lirrukni, kondisi yang mengikuti rukun. Artinya rukunnya dijadikan satu antara tumakninah dan sujudnya. Sama niatan af'alan, ada yang 8 berbentuk af'al, perbuatan. Wahya an-niyatu, niat, wal qiyamu, berdiri, wal ruku'u, ruku', wal iktidalu, iktidal, wal sujudu, sujud, wal julusu, dan duduk, bainas sajdataini, antara 2 sujud, wal julusul akhiru, dan duduk yang tahiyat akhir, wa tartibu, dan tartib. Berarti rukun af'al, rukun fi'linya ada 8. Wa khamsatu aqwal, dan ada 5 yang rukun qauli, rukun yang berupa bacaan, yaitu takbiratul taharrum, tahrim atau taharrum di situ. Sebelum mim ada ya-nya enggak? Enggak ada. Berarti taharrum bacanya. Wal fatihatu, dan fatihah, wa tasyahhudu, dan tahiyat, wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kurang ini. 5 ya? Di situ cuma baru 4 ya? Takbir, fatihah, tasyahud, salawat. Oh, wassalamu, salam. Oh, 5. Benar 5. Salam pertama. Jadi sholat yang wajib dibaca itu cuma 5. Takbir yang pertama, fatihah, kemudian tahiyat, kemudian sholawat, kemudian salam. Yang selain itu tidak wajib. Yang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, rabbana walakal hamdu, rabbighfirli warhamni wajburni, itu semua tidak wajib. Wa qala Muhammad al-Bikri atau al-Bakri, waqad syubbihat, dan sungguh diserupakan as-sholatu, salat, bil insani, dengan manusia. Fasyartu,
syaratnya sholat kahayatihi seperti nyawanya, wal ruknu dan rukun karosihi seperti kepalanya, wal ab'adu dan sunnah ab'ad, sunnah yang tertinggal diganti dengan sujud sahwi, itu namanya sunnah ab'ad. Ka'a'dha'ihi seperti anggota badannya, wal hayat dan sunnah hayat, kasyumurihi seperti bulu-bulunya, allati yatazayyanu biha yang itu menjadi hiasannya. Kalau dalam kitab-kitab fikih, rukun sholat itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu fi'li dan qauli. Tapi dalam kitab Ghayatul Muna namanya, itu rukun sholat itu ada tambahan namanya rukun qalbi. Niat itu masuk dalam rukun qalbi, karena niat itu wajibnya di hati, bukan dibaca. Orang membaca niat itu tidak wajib. Sholli fardhul maghribi itu tidak wajib. Yang wajib itu dalam hati, saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Nah, kadang mulut ngucap dalam mazhab Syafi'i itu untuk membantu hati. Tetapi seandainya dia enggak musolli fardhul maghribi, sah sholat. Karena yang wajib itu di dalam hati, bukan di mulut. Wallahu a'lam bishawab. Banyak orang gitu, Sen. Banyak orang gitu dan nonton Allahu Akbar. Emang enggak wajib. Allahu Akbar. Kalau niat lah lama banget. Apalagi niatnya nggak apal-apal, usolli. Makmumnya imamnya udah ruku, dia masih usolli. Tangan baik lah.